selamat pagi Bu Pagi, Rini. Rupiah. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik ya? Aduh, unggul ya? Ya. Menyusu gimana Dede? Oh, ini apa? Semangat Fatimah. Semangat 45? Iya. Bukan semangat 2003 bukan ya? Oke Ibu, nah Ibu Rini ada keluhan nggak? Ada ya, yang terakhir kita ketemu yang 7 hari itu ya? Iya. Jahitannya kan udah bagus ya kemarin ya? Iya, betul kayaknya. Udah. Nah kemudian sesuai dengan perjanjian kita yang kemarin Ibu ya, hari ini kan kita mau konseling tentang KB ya. KB ya. Nah kemarin di kehamilan kan sudah sempat ditanya ya, nanti kalau udah habis lahiran mau pakai KB apa gitu kemarin ya. Kemarin kan Ibu Rini maunya pakai apa Bu? IUD. Jadi IUD udah pernah pakai ya sebelumnya ya? Sebelum Dede, iya. Oke. Nah jadi IUD ini kalau dia di bahasa kesehatannya itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim ya. Nanti kenapa dikatakan dalam rahim? Karena dia dimasukin ke rahim Bu. Nih kayak gini nih, dimasukin ke rahim ya. Nah kemudian alatnya tuh ini saya sengaja membawa contoh biar Ibu ininya ingat lagi. Nah ini ya alatnya ya. Oke. Nah, jadi AKDR ini adalah alat kecil ya yang dipasang di dalam rahim ya. Di dalam rahim, kemudian ini efektif dan aman ya, Bu. Nah, sekarang kan Ibu udah anak keempat ya. Jadi harus emang lebih baik menggunakan yang jangka panjang ya, yang lama. Nah, kemudian kayak pengalaman yang kemarin kan itu modelnya teh ya. Cuman kan cara masukinnya nanti gitu dulu. ya, gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya kayak kemarin Ibu dicabut karena emang pengen hamil kan ya? Iya. Nah, oke. Nah, jadi untuk AKDR ini nanti dapat dicabut kapan aja Ibu mau gitu kan. Misalnya ada yang punya Iya. bisa dilihat. Kemudian, nah AKDR ini dia bekerja lebih ada yang sampai 10 tahun. Nah, nanti kalau yang itu kasus itu ada yang 5 tahun Bu. Kemarin sih 5 tahun. Iya. Katanya kalau saya kemarin karena udah sempit ya rahimnya Iya. karena masangnya udah kelamaan nih dari jarak si abang lain. Abang. Heeh. Ya nggak apa-apa, nanti kita tinggal menentukan. Kemudian yang perlu diingat kan karena KB ini kan dia AKDR kan dimasukin ke dalam rahim begini ya. Nah nanti kan dia ini dilepas nih ya, ini dilepas. Jadi nanti dia nempelnya tuh di sini. Ini kan ini dilepas ya, ini didorong. Nah jadi posisinya nanti seperti ini Bu. Nah beginilah dia posisinya ya. Nah jadi cara kerjanya kan nanti kan benangnya dipotong nih ya. Nah, cara kerjanya ini kan dia membuat lendir mulut rahim ini lebih banyak nih lendirnya, sehingga sperma nggak bisa masuk karena tertahan oleh lendir dari vagina ini. Nah perlu diingat juga karena ini kan masuknya dia ke dalam rahim ya. Nah biasanya kan mensnya itu lebih banyak Bu. Iya. Ya, Kayak pendarahan. iya, Benar. ya kan Ngerasain. mensnya lebih banyak ya. Hanya nanti ada beberapa hal yang diperhatikan untuk ibu-ibu yang akan menggunakan IUD ya. Contohnya Ibu menggunakan IUD, boleh nggak dipakai hari ini? Nah belum boleh, kenapa? Karena Ibu kan baru melahirkan. Nah IUD itu tidak boleh dipasang dari 2 hari sampai 28 hari. Nah itu belum boleh dipasang ya. Kemudian IUD ini juga kalau dari teori memiliki resiko ini Bu terhadap infeksi menular seksual ya, karena kan dia dimasukin ya. Jadi karena banyak lendir ini juga kalau personal hygiene-nya nggak bagus ya pasti dapat mengakibatkan infeksi ya Bu ya. Kemudian infeksi masalah organ kewanita, makanya nanti kalau sudah menggunakan IUD ya personal hygiene-nya lebih dijaga dengan baik ya. Kemudian ada nggak efek sampingnya? Ya, efek sampingnya sebagian besar sih efek samping itu tidak berbahaya ya. Karena apa? Nah, seperti kita ketahui kan karena ini dimasukkan benda asing ke dalam rahimnya, jadi tubuh juga perlu waktu untuk menyesuaikan kayak adaptasi gitu Bu. Kayak kita pindah rumah kan perlu adaptasi sama tetangga sekeliling ya. Nah, jadi perlu dipahami juga kok si A misalnya dia pasang nggak berdarahnya banyak ya, kok saya banyak. Nah, tentu juga setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap metode kontrasepsi yang dipakai ya. Nah, kemudian nanti setelah pemasangan agak sedikit kram ya dulu ya, kayak mulus gitu. Lupa saya. Lupa ya. Nah, nanti gitu ya. Nah, ya.
Nah jadi nanti misalnya kalau dia misalnya agak kram ya selama beberapa hari, nanti ini salah satu efek sampingnya. Apa yang ibu rasakan nanti akan ditanya. Kalau misalnya berlebihan sakitnya, nanti boleh diinformasikan ke saya ya, atau nanti ke bidan di sininya. Kemudian efek samping lainnya tadi haidnya lebih lama dan banyak ya Bu ya. Kemudian ada bercak biasanya di antara haid ini udah kering, ya biasanya keluar lagi kayak ngeflow. Gitu beberapa hari pemakaiannya. Kadang sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Ya, nanti bisa terjadi sampai 3 minggu, ada kadang 3 bulanan masih aman sih. Tapi ngeflek bukan perdarahan yang banyak ya Bu ya. Nah kemudian di sini saya akan menjelaskan juga ya langkah-langkah nanti kan sebelum dilakukan pemasangan AKDR ini ada beberapa prosedur ya Bu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan panggul dulu. Kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi itu tidak boleh Bu dipasang ya, nggak boleh ya. Kalau ada tanda infeksi kan pasiennya datang pasti demam, ada pengeluaran cairan dari vagina yang berbau gitu ya. Nah kemudian nanti siapa yang akan melakukan tindakan pemasangan ini nanti saya ya Bu ya yang akan melakukan. Tapi ingat nggak dibius kan? Nggak ya. Ada yang dibius. Ya nggak Waktu itu dibius. ada orang ngilu kan ngangkat pantat. Biasanya saya mau kalau udah urusan begitu pasti ngangkat pantat. Iya. Terus diomelin. Diomelin ya. Jangan diangkat pantat. Iya, Relax. Aduh. Nah, jadi nanti nggak dibius. Nah itu perlu diingat. Tadi sampai aja dibius, harus dibius ya Bu katanya. Setelah itu kan udah nanti dipasang spikulum ya Bu, masih ingat nggak Masih. spikulumnya? Oh masih. Yang Saya nggak usah sosor ngambil ya. bebek ya? Iya betul. Nah lakukan nanti baru pemasangannya. Itu yang bikin saya ngilu, makanya Iya. saya bilang sampai ngangkat pantat. Oh, Karena agak lumayan gede. Nah jadi nanti ngilu mah pas dijepit. dijepitnya itu Ya, ya. dijepit yang ngilu mah Bu. Iya, Kalau nanti spekulum masuk nggak Bu? diperiksa. Kayak waktu itu periksa apa sih yang gitu. pakai sosor bebek Nah, juga? Apa IPA tuh? tes. Iya, IPA IPA tes gitu Aduh, ya. saya bilang ada-ada aja lagi. Nah, kemudian saya ingatkan kembali ya Bu, cara pasangnya dipasang ini nanti saya pasang spikulum dulu ya kan. Nah sudah saya pasang spikulum, nanti saya bersihkan dulu nih vagina kan di sini nih spikulumnya, nanti saya bersihkan. Kemudian saya juga udah dalam keadaan steril. Nah nanti ini saya pasang, yang masuk itu hanya ini sih sebenarnya yang kecil ya. Nah sebelum ini masuk nanti rahim ibu saya ukur dulu Bu panjangnya. Ya. Jadi dia tidak boleh kurang dari 6 cm. Ya, makanya waktu itu saya dikasih yang 5 tahun karena emang udah pendek apa gitu nggak ngerti saya. Ya. Nah, jadi nanti udah itu Bu saya anjurkan tarik nafas. Ya udah tarik nafas ini masuk kan. Nih. Itu saya kalau udah disuruh narik nafas pasti. Nah, udah kan. Ini kan 7 ya udah saya batasin 7 sesuai masuk. Nah, ini masuk nanti yang berasa mulus itu pada saat ini nanti saya masuk ini saya dorong nih. Mulus tuh, Bu. Nah, Itu ini bikin mulus mulus. nih kan saya Nah. buka nih cat. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini dibuka nanti ini tangan saya tetap di luar ya Bu. Nah posisi nanti kayak gini nih, saya lepas ya kan. Nah kemudian posisi IUD ini tuh begini nanti nih, ini kebuka kan. Nah inilah Kayak yang payung. menahan ya. Nah saya kayak T kan gini. Nah nanti ini saya gunting nih Bu, benangnya sesuai ya untuk jalur mengambil nanti pada waktu pelepasan. Nah gitu Bu ya. Nah Ini maksudnya 7 cm gitu. iya. Oh, gitu. Nanti tergantung ukuran Tergantung kakinya, Bu. ukuran ibu Ya kan? nanti. Tapi kalau dia di bawah 5 itu nggak boleh. Nah kemudian setelah pemasangan AKDR nanti IUD ini nanti ibu kontrol ya 1 minggu setelah pemasangan ya. Kemudian kapan misalnya sudah haid juga boleh. Nah nanti ibu juga boleh Bu ngecek sendiri nih IUD saya masih bagus atau enggak. Caranya kan nanti ibu cuci tangannya bersih. Nah kemudian nanti ibu duduk dalam posisi jongkok Bu. Kemudian masukkan jari ibu nih ke vagina nih, kan ada benang nih di sini. Ya di vagina nggak nyampe di vagina ada benang nih, diraba nih ke dalam vagina. Rasakan ada benangnya di mulut rahim. Ya kemudian jangan menarik benangnya. Ya Nggak apa-apa. ya jangan ditarik benangnya. Ya. Kayak kita kalau pakai kondom pas nyopot kondom. Nah Kalau gitu. kondom kan kita masukkan. Kalau misalnya sampai tinggal nyangkut tuh kita lalu masukin tarik. Ya gitu ya Bu. Nah kalau misalnya benangnya Lebih ibu aman nggak bisa merasakan sendiri. nggak ada benang ya, nggak ada benang ya berarti ibu ini aja kembali ke sini ya Kontrol ke nanti sini. untuk dilihat apakah benang IUD-nya terlepas atau tidak gitu Kadang ya. ada yang benangnya jadi lembut Bu. Gitu. Jadi kayak nggak kerabat. Atau memang pada saat pemasangan benangnya dilipat ke dalam. Iya. Oh, ada yang Ke gitu. samping. Biasanya kalau seminggu belum dilipat sama bidan. Ya belum nanti ya. Nanti jadi ibu kontrol hubungan seks aja dulu Bu.
biar Coba. ketahuan. Trial dulu sama bapaknya, beli atau Suka apa enggak? atau enggak. Saya waktu itu 2 kali dipotong. Iya, Berarti langsung aja saya agak pendek dikit berarti ya kalau udah pengalamannya. Nah, sekarang gini Bu, dari yang sudah saya jelaskan tentang Ayudi, apakah Ibu sudah siap meninggalkan pemasangan AKDR? Siap. Siap ya. Cuma kayak gitu. Oke. Kayak saya mah suka parno, jadi kalau itu suka ngangkat mata. Nah, jadi karena Ibu sudah siap, berarti nanti pemasangannya akan kita lakukan ya di hari ke-42 ya. Nah, jadi kesimpulannya nanti Ibu bisa dipasang AKDR-nya di 42 hari ya. Kita itu. Nanti aku hitungin ya. Ya, aku hitungin. Kemudian Ibu nanti datang ya, tinggal pemasangan aja lagi ya. Nanti berarti yang mau kita pasang nanti berarti yang properti ya. Yang saya yang 5 tahun ya. 5 tahun ya. Oke, seperti itu. Itu Bu. Ada pertanyaan? Enggak. Oke Bu, ya nanti saya itu berarti hari ke-42 nanti kita janjian lagi, saya ingatkan lagi via WA. Pada tanggal 5 tanggal 6 40 1 Udah boleh, nanti kita janjian lagi ya Bu ya. Oke.